Pulang Rancu. Wah, ini apa, Pak? Ditinggal kan? Apa tengok itu luar? Mana ini? Keluar lah. Mak, udah di toko baju aja tokonya. Bang, udah bang. Diskek, bang, udah bang. Udah bang, mulailah. Udah aman. Udah. Siapa ini? Kau Jan duluan Jan? Abang lah, apa nih kata-kata depannya? Akan ikut abang. Udah kau rekam, lihat biar udah kau rekam ini. Udah katanya. Oke, udah aman ya, berarti ya. Oke. Kita mulai ya. Mulai sekarang enggak ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin mempresentasikan tentang perkembangan internet. Sebelum saya mempresentasi, saya perkenalkan nama kelompok saya yang bernama yang pertama Muhammad Adrian, yang kedua Al Fauzan, yang ketiga saya sendiri Rudi Saputra. Coba ke bawah bang, Terus. Terus ke bawah. Terus ke bawah bang. Sampai judulnya. Ini judulnya. Oke, langsung saja. Perkembangan internet mengubah wajah komunikasi dunia yang sejak lama didominasi oleh perangkat digital non-komputer menjadi komunikasi komputer yang global. Teknologi internet memungkinkan kita untuk dapat berhubungan satu sama lainnya dengan perangkat komputer tanpa dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Keberadaan internet saat ini memberikan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung kepada dunia bisnis, pendidikan komunitas, dan banyak lagi dari skala kecil hingga besar. Adanya fasilitas dan internet memungkinkan data-data bisa disimpan, diambil dan dikirimkan secara mudah ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai cara. Data dan informasi yang ada dapat dihubungkan dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan hyperlink, perhubungan virtual, perkembangan teknologi khususnya internet yang merupakan media penyimpanan informasi kini tidak lagi menemui hambatan yang berarti. Orang lebih mudah dalam berinteraksi dan bisa saling bertukar informasi saat itu juga. Hal ini menandakan bahwa internet mempunyai potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai sarana komunikasi dan informasi yang handal dan murah. Internet memiliki kelebihan dibanding media lainnya. Dalam hal ini, internet dapat menembus batas ruang dan waktu. Internet juga dapat menembus dimensi kehidupan pemakaiannya. Internet bisa memberikan servis selama 24 jam, non-stop. Selain itu, dampak besar
bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau ekstensi. Bawa lagi, Bang. Ekstensi ekstensi kemampuan dari manusia. Dewasa ini telah menjadi sebuah kekuatan yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar karena ditopang pula oleh sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang makin tinggi. Teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia. Perkembangan teknologi memang sangat diperlakukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Menurut Automo, pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet. Karena dengan internet, bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur. Semua jenis kegiatan dapat internet termasuk media baru di era digital. Hal ini membuat manusia dapat bergaul dan bersosialisasi dengan memanfaatkan internet. Sementara itu, tempat kita bersosialisasi dan berinteraksi dalam dunia internet tersebut umumnya dikenal sebagai ruang maya. Menurut Bunga dalam dunia internet adalah masyarakat yang menghuninya disebut sebagai cyber community. Walaupun kita melihatnya melalui coba ke bawah lagi, Bang. Siaman. Walaupun kita melihatnya melalui indera penglihatan, namun kita dapat menyaksikan dan merasakan sebagai sebuah realitas yang nyata. Dengan demikian, kemajuan teknologi saat ini membawa suatu perubahan yang cepat dalam suatu kehidupan manusia dengan tanpa batas dan lebih efektif, jauh menjadi dekat. Salah satu dampak kemajuan teknologi adalah dengan kehadiran masyarakat informasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan nama kelompok saya, Bang Fauzan. Aktivitas komunikasi dapat terlihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia, yaitu sejak dan bangun tidur di pagi hari sampai dengan manusia beranjak tidur pada malam hari. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa presentasi waktu yang digunakan dalam proses komunikasi adalah sangat besar, berkisar antara 75% sampai 90% dan jumlah waktu kegiatan. Waktu yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut 5%, digunakan untuk menulis, 10% untuk membaca, 35% untuk berbicara, dan 50% untuk mendengar, atau Suprapto 2006/2. Hal tersebut membuktikan betapa pentingnya komunikasi dalam tatanan kehidupan sosial manusia. Dengan kata lain, komunikasi telah menjadi jantung dan kehidupan kita. Komunikasi sudah menjadi bagian dan kegiatan sehari-hari. Jarang disadari bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat melepaskan dirinya dan aktivitas komunikasi. Atau Tommy 2009/4:5. Sebagian dari masyarakat Indonesia memang sangat tertarik dengan perkembangan teknologi yang memberikan hanya kemudahan bagi kehidupan mereka. Terlebih dengan media internet dan media internet di dalamnya. Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk memudahkan kegiatannya sangat besar. Tercatat sekitar 63 juta jiwa penduduk Indonesia menjadi pengguna internet, di mana 95% menggunakan internet
untuk mengakses jejaring sosial atau Kominfo 2013. Sejalan dengan perkembangan teknologi, kreativitas manusia pun ikut berkembang. Ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat ke bawah, Bang. Yang hanya dapat dilakukan di swalayan, mal, toko maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media online dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang. Pengamatan peneliti sebagai pengguna internet aktif menemukan sebuah fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda. Peneliti menyoroti sebuah fenomena yang menarik di tengah masyarakat dalam bentuk permainan judi online. Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa permainan judi online dalam bentuk website. Tindakan atau pelaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang tidak selalu tindak kejahatan besar seperti merampok, korupsi, menganiaya, atau membunuh, melainkan juga dapat hanya berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan seperti berkelahi, suka meludah sembarangan, berpacaran hingga larut malam, makan dengan tangan kiri, serta berjudi. Perilaku menyimpang tidak selalu merupakan sebuah tindak kejahatan ketika tidak terdapat sebuah peraturan hukum yang mengatur tindakan tersebut. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang biasanya dilakukan karena terdapat sesuatu yang membuatnya tertarik, serta mereka bertanggapan bahwa lebih menguntungkan melakukan sebuah penyimpangan daripada tidak, selain karena tidak adanya penegakan hukum dan sanksi yang jelas dalam mengatur tindakan atau perilaku tersebut. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang antara lain sebagai berikut. 1. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Tersedianya website judi online sebagai salah satu penyalahgunaan dan dampak negatif dari kemajuan teknologi. 3. Adanya mahasiswa yang terlihat dalam permainan judi online sebagai pengguna aktif internet. 4. Perilaku menyimpang mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya mahasiswa yang ikut. Ke bawah lagi, Bang. Ya, Bang. Yang adanya mahasiswa yang ikut dalam permainan judi online. Pembatasan masalah. Berbagai kompleksitas permasalahan muncul terkait dengan objek yang akan dikaji. Oleh karena itu, pembatasan masalah perlu dilakukan agar penelitian tidak jauh menyimpang dari topik yang akan dikaji. Hal ini dilakukan agar pembahasan dapat lebih spesifik dan terlokuskan sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang terarah pada aspek yang akan balik lagi, Bang. Yang akan diteliti. Adanya batasan masalah pada penelitian ini adalah fenomena judi online pada kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses mahasiswa terlibat dalam permainan judi online? 2. Apa faktor pendorong yang menyebabkan mahasiswa menggunakan jasa permainan judi online? 3. Bagaimana dampak yang dirasakan mahasiswa setelah mereka ikut dalam permainan judi online? Tujuan penelitian. Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjelaskan proses bagaimana mahasiswa dapat mengenal permainan judi online. 2. Untuk mengetahui penyebab utama atau faktor yang mendasari mahasiswa ikut dan terlibat dalam permainan judi online. 3. Untuk menggambarkan dampak yang diterima mahasiswa setelah mereka ikut dalam permainan judi online. Manfaat penelitian.
Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teroris. Boleh, Bang? A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi atau informasi yang berkaitan dengan cybercrime, khususnya permainan judi online. B. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau paling tidak memberikan tambahan literatur bagi penelitian-penelitian relevan lain di masa yang akan datang. 2. Manfaat praktis. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi, deviasi, dan patologi sosial tentang cybercrime. B. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan pengetahuan, serta gambar mengenai fenomena perjudian online pada kalangan mahasiswa. Yes, Bang. Udah, Bang? Ah, Udah. Bang, tutup. Itu Bang Rud, baru tutup. Oke, cukup sekian presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar jangan keluar. Yes.
Udah kau simpan? Lihat. Yes. Ah, para bro. Masuk masuk. Terbang.